kali ini kita akan membuat suatu program interaktif. Nah, yang di mana program ini akan menerima masukan sebuah angka integer lalu menyimpannya pada sebuah variabel sebagai angka yang harus berhasil ditebak oleh pemain. Nah, selanjutnya hasil dari input yang dibersihkan dari output layar agar jawaban tidak diketahui oleh pemain lain. Pemain lalu mencoba menebak sebuah angka. Pemain lalu memasukkan input sampai pemain menyerah atau berhasil menebak angka. Pemain hanya memasukkan angka lalu komputer akan memberikan feedback. Jika input tersebut terlalu besar, karena angka yang diinputkan lebih besar daripada angka yang tujuh, maka akan keluar terlalu besar. Tapi misalkan angka tersebut lebih kecil dari angka yang dituju, maka akan keluar terlalu kecil. Nah, jika benar, maka pemain akan menang dan akurasi dihitung berdasarkan persentase satu dibanding berapa kali pemain menebak angka tersebut. Nah, pada program kali ini kita menggunakan kode blocks, lalu kita deklarasikan terlebih dahulu file header apa yang akan kita gunakan. Nah, dalam program ini kita menggunakan dua jenis file header, yaitu file header IOStream dan file header Windows H. Nah, file header IOStream ini berfungsi agar kita dapat menggunakan cin dan cout. Dan sedangkan yang untuk Windows H berfungsi agar kita dapat menggunakan sistem CLS yang berfungsi untuk menghapus layar. Nah, lalu kita gunakan using namespace std. Nah, penggunaan using namespace std ini agar kita dapat menggunakan file berkas dalam namespace std. Lalu kita mulai program dengan membuka program utama. Nah, program utama ini ditentukan oleh integer main dan ditandai dengan tanda kurung buka dan tutup. Lalu pertama-tama dan yang paling utama kita tuh harus terlebih dahulu mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Nah, variabel ini ada X, Y, bil, A. Nah, tipe datanya itu integer sesuai dengan instruksi yang sebelumnya. Bahwa bilangan tersebut integer, maka kita deklarasikan saja bahwa variabel itu bertipe integer untuk semuanya. Nah, setelah itu penggunaan variabel X berfungsi untuk menghitung jumlah penebakan yang berfungsi untuk perhitungan akurasi. Nah, untuk variabel I itu berfungsi dalam perulangannya. Jadi perulangannya kita akan menggunakan for. Lalu untuk variabel A ini sebagai bilangan yang diinput pertama kali atau bilangan yang ingin dituju. Nah, kalau misalkan variabel bil ini berfungsi sebagai pernyataan dari bilangan yang diinputkan selama penebakan. Nah, pertama-tama kita inisiasikan X sama dengan 0 agar bisa dihitung pada saat penebakan. Jadi sebelum mulai itu maksudnya jumlah penebakannya itu 0. Lalu pertama-tama kita masukkan bilangan dengan fungsi cout, maka akan tampil di layar yaitu masukkan bilangan. Nah, setelah itu dengan cin A. Cin A ini berfungsi agar kita dapat menginputkan nilai A. Nilai A ini yang penting integer, nggak boleh berkoma. Dan nggak bisa juga huruf karena merupakan bilangan. Lalu setelah kita masukkan bilangan atau yang variabel A, maka kita kan harus menghapus layar, maka kita gunakan sistem CLS. Dan tetap harus diakhiri tanda semikolon pada barisnya. Nah, maka konsepnya ini, masukkan bilangan ini akan terhapus, lalu akan tampil si out, silakan menebak. Nah, di sini program penebakannya. Jadi kita gunakan inisialisasi jika P pengguna dan F komputer. Seperti ini. Nanti tampilan tampilan outputnya gini, PFPF. P itu pengguna atau kita yang menginputkan bilangan dan F itu feedback dari komputer. Itu. Nah, karena kita ini merupakan program penebakan dan penebakan itu tunggu pemainnya menyerah.
maka program akan selesai. Maka saya inisialisasikan jika I-nya sama dengan 100, karena tidak akan mungkin jika orang akan menebak hingga 100 kali. Nah, jadi pertama-tama inisialisasi jika I sama dengan 1. Jadi I sampai dengan 100. Jadi misalkan I-nya 101 itu nggak akan lagi mengulang, maka akan berhenti pengulangannya secara otomatis. Nah, pertama-tama itu kita letakkan cout P tanda titik 2. Nah, ini merupakan string atau kalimat atau gabungan dari karakter. Lalu in bil, maka sudah P ini akan kita masukkan bilangan. Yang penting integer. Lalu kita inisiasikan X sama dengan X tambah 1. Nah, X pertama kali itu kan 0, maka jadi X sama dengan 0 plus 1 setiap pengulangan. Karena kenapa harus plus 1? Karena jumlah penebakan itu kan 1, 2, 3, 4. Jadi selisihnya itu 1. Jadi penginisialisasikannya X sama dengan X plus 1. Nah, lalu kita masuk dengan fungsi logika. Maaf, percabangan atau pernyataan kondisi. Nah, apabila bilangan yang kita inputkan itu lebih besar dari A, maka cout F terlalu besar, maka feedback dari komputer itu terlalu besar. Dan n-line itu enter. Lalu else if. Nah, jika kondisi tersebut tidak memenuhi if yang ini, maka kita pindah ke else if. Nah, else if ini bilangan kecil dari A. Kita tulis bil kurang dari A, maka cout-nya terlalu kecil. Ini kita tambahkan F terlalu kecil. F terlalu kecil. Lalu kecil. Nah, setelah itu jika bukan lagi, berarti jika bilangannya sama dengan A, maka I sama dengan 100. Di instruksi tadi kita jelas terlihat jika sampai pemain menyerah atau berhasil menebak angka. Nah, program akan berhenti. Kita di sini membuat agar program akan berhenti. Karena jika I-nya lebih dari 100 dalam kenaikannya, maka tidak akan lagi terjadi pengulangan dan otomatis program selesai. Jadi jika bilangan yang kita inputkan itu sama dengan A atau bilangan yang pertama kali kita tuju, maka I-nya sama dengan 100, maka di sini dalam pengulangannya ini I-nya udah jadi 100. Pada saat I plus plus, jadi I tambah 1, jadi 101. Dan tidak memenuhi jika I kurang dari sama dengan 100. Maka program for ini berhenti, langsung masuk ke kurung kurawal tutup. Maka pernyataan for itu selesai. Lalu cout selamat, Anda telah berhasil. Akurasi Anda dalam permainan ini sebesar 100 per X. Nah, X ini kita dapatkan dari sini. Kita misalkan saja bilangannya itu 2. Kita misalkan 2 saja. Misalkan bilangannya 2. Nah, kita kan harus menebak berapa banyak. Kita harus menginputkan bilangan hingga bilangan tersebut menjadi 2. Nah, jadi kita inputkan, misalkan untuk for I sama dengan 1, kita inputkan 1. Maka X ini kan sama dengan 0. Jadi X sama dengan X plus 1. Jadi X sama dengan 1 sekarang. X sama dengan 1. Nah, lalu dia menganalisis apakah 1 ini kurang dari 2 atau sama dengan 2 atau lebih besar daripada 2. Maka hasilnya itu kan lebih kurang dari 2 atau kurang dari 2. Maka cout-nya F terlalu kecil. Nah, lalu bagaimana? Kita inputkan lagi bilangan. Karena pernyataan kondisi ini selesai, maka masuk I++. Berarti I-nya naik 1.
Ini untuk I sama dengan 1 ya. I sama dengan 1. Nah, sedangkan kalau yang untuk I sama dengan 2, karena I-nya plus-plus, berarti sama dengan I sama dengan 2. Nah, jadi I-nya itu 2 sekarang. I-nya 2. Untuk I sama dengan 2, kita masukkan 3. Nah, karena X tadi, X sama dengan 1 dan inisialisasi rumusnya X sama dengan X plus 1, jadi X sama dengan 1 plus 1. Sama dengan 2. Nah, jadi penebakannya itu udah 2 kali. Nah, jadi lalu kita analisis lagi dengan pernyataan kondisi ini. Dengan pernyataan kondisi if, else, if. Apakah benar, sama, atau lebih besar atau lebih kurang? Nah, di sini jadi kita ini kan karena 3 lebih besar 2, lebih besar daripada 2, maka feedbacknya itu terlalu besar. Terlalu besar. Nah, sedangkan misalkan lagi, karena selesai pernyataan kondisi ini maka mengulang lagi, berarti I plus plus. I plus plus berarti I sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Maka pengulangannya udah ke I sama dengan 3. Nah, udah ke kita inputkan 2. Kita pertama-tama itu inisialisasikan dulu X-nya sama dengan X plus 1. X sebelumnya adalah 2. Jadi X sama dengan 2 plus 1. Sama dengan 3. Nah, jadi penebakan itu udah terjadi 3 kali. Nah, lalu kita masukkan ke pernyataan kondisi. Apakah bilangan itu sama dengan A atau kurang dari A atau lebih besar daripada A? Karena 2 sama dengan 2, maka pernyataannya benar. Dan I sama dengan 100. I sama dengan 100. Nah, karena selesai pernyataan kondisi tersebut, maka kita letakkan lagi nih. I sama dengan 100 kan. Lalu I plus plus. I sama dengan 100. Plus plus jadi plus 1. Sama dengan 101. Nah, I-nya 101 dan tidak memenuhi jika I sama dengan tidak memenuhi. Untuk I kurang dari sama dengan 100. Karena I-nya 101. Jadi 101 itu lebih besar daripada 100. Maka pernyataan for ini selesai. Setelah pernyataan for ini selesai, maka kita akan langsung menghitung akurasinya. Nah, akurasinya ini 100 per X. Nah, sebelum akurasi itu maka akan keluar tampilan selamat Anda telah berhasil. Akurasi Anda dalam permainan ini sebesar 100 per X. Nah, 100 per X ini kenapa harus 100 per X? Persentase itu 100 kan untuk nilai tingginya. Nah, karena berbanding, jadi 100 per X. 100 per jumlah penebakan. Nah, jadi 100 per 3. Sebenarnya 33,34 biasanya. Atau jika dibulatkan maka akan hasilnya 33%. Nah, untuk penampilan persennya kita menggunakan lagi si out. Nah, untuk persennya saja. Nah, jadi kita coba run. Run bisa dari build and run atau tekan F9 di keyboard. Jadi kita masukkan dengan angka yang sama di sini. Sebentar karena mungkin lagi proses. Nah, kita masukkan bilangannya. Bilangannya itu 2. Kita tekan enter maka akan terhapus layarnya. Nah, di sini tertulis jika P sama dengan pengguna dan F sama dengan komputer. F itu feedback dari komputer. P kita masukkan 1. Terlalu kecil sama dengan yang kita logikakan. Lalu 3. F terlalu besar. Nah, lalu kita coba 2. Nah, di sini berlaku pembulatan 33%. Dan di sini selamat Anda telah berhasil. Akurasi Anda dalam permainan ini sebesar 33%. Dan programnya selesai karena ada di sini. Nah, kita coba dengan bilangan lain. F9. Nah, kita coba dengan angka 6. Maaf, 8 saja, 8. Kita masukkan 2.
1, 0, 9, 6, 7, 2, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. 8, kita coba 8. Berarti nilai akurasinya itu 100 dibagi 8 seharusnya. Nah, hasilnya 12. Jika perhitungannya itu 100 bagi 8 itu 1,25. Tapi 12,5 maaf. Tapi dibulatkan menjadi 12%. Nah, di sini saja program kita pada hari ini dalam membuat satu program permainan tebak-tebakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.